juga marbot ganti caranya membangunin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka cita, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu, subuh. Yakin bangun. Laki kita paling dulu itu. Siapa yang matinya lu? Bininya ngomong, lu yang mati bang. Subuh kagak bangun. Akan disampaikan oleh guru kita bersama Kiai Haji Nur Fadilah wa alaihi falyatafaddal masykura. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Hadratil mukarramin, para guru, para kiai, para asatidah, para orang tua dan segenap para tokoh masyarakat, terkhusus yang sama kita muliakan guru kita bersama, orang tua kita, orang tua saya, guru saya Al-Mukarram Sahibul Fadilah Abah Kiai Haji Abu Hanifah Thayyib. Kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat. Allah berikan kekuatan, kesabaran membimbing kita, dan ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Dan segenap jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ilmu walaupun singkat padat diberikan kepada kita dari guru kita, orang tua kita. Saya makmuman sama beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Rasul diutus ke muka bumi tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Terbukti di sejarah kita baca dan sudah dibaca oleh teman-teman dari tim Hadroh melalui riwayat sejarah beliau melalui maulid. Orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah pasti cepetan ngapalin lagu. Ya kan Pok? Mana buktinya? Nih, pasti hafal. Gara-gara sebotol dia jalan. Hobi anak muda, yang penting kalau lagi pasti ada, tambah lagi sebotol idih-idih. Hafal kan? Hafal kan? Lagu. Maka suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu. Maka ulama dulu bikin sejarahnya pakai lagu biar gampang dihafal. Timbul Syarofal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Simtuduror, ada Aulia Ulami. Ini semua sejarah pakai lagu. Mungkin kita kadang-kadang ngamar rawi apal banget, sampai kulit-kulitnya apal. Pas ditanya isinya, padahal pengarang rawi udah ngomong di rawi, nahnu jironum haromil. Ada kan di rawi? Kami ini yang ngarang rawi benar-benar tetangganya Masjidil Haram. Nahnu min qaumin bihi sakanu, kami tinggalnya di situ. Dari sebelum aman Makkah sampai aman Mekah. Berarti maulid dari dulu udah ada. Jadi bukan bid'ah po. Ya Allah, jadi maulid dari dulu bukan bid'ah, bukan po, bukan. Yang nyuruh kita maulid hakikatnya Allah Subhanahu. Ayatnya jelas, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun.
udah apal semua, udah apal. Itu secara tidak langsung Allah nyuruh kita contoh tuh Nabi, contoh. Timbul pertanyaan lagi karena sekarang banyak orang yang kepo. Netizen sekarang begitu, plus 62. Banyak yang kepo nanya, Ustaz kalau nyontoh Nabi kan Nabinya mesti ada. Dan Nabinya udah nggak ada, Rasul udah wafat, apa yang mesti dicontoh? Kalau Abah Ki Abu Hanifah orangnya masih jogrok, masih kelihatan, gampang dicontoh, ya enggak? Tapi Nabinya udah nggak ada, Rasul udah wafat, apa yang mesti dicontoh? Kalau Nabinya udah nggak ada, justru kita disuruh pelajari riwayat sejarahnya. Maka dibaca di Maulid lembaran pertama tuh dirawi, ada kan dirawi, woi dirawi, iya penyaut gitu. Dirawi tuh kita kebet dah, assalamu Zainal, assalamu Atqal, ada gitu cengkoknya kan. Iya tuh, Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Pertama, Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya, artinya penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Pertama, nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Nabinya belum lahir, ceritanya udah ada. Di mana kita tahu? Di rawi kita baca, an Atha ibni Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ada kan dirawi? Maulid Diba ada. Dulu sebelum Nabi lahir, Pak, Bang. Iya nyaut apa? Sebelum Nabi lahir dulu ada yang namanya Yasar. Yasar ini ahli Taurat. Kitab Taurat dia hafal semua sampai khatam total. Diajarkan kepada anaknya yang namanya si Ato. Kalau bahasa kita begini, Tok, pelajarin nih kitab Taurat ya sampai khatam total. Illa sifron wahidan. Yang kecuali yang selembar. Yang selembar lu jangan pelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Anak dulu dengar kata. Kalau kata bapaknya simpen. Kalau kata bapaknya jangan. Bocah dulu menurut kok. Dulu kita dipelototin sama orang tua, nunduk takut. Wah, bocah sekarang melayan. Jangan-jangan kita pelototin, kita omelin, tenggorokan babanya jelongok. Ngapa lu tuh bocah sekarang. Beda sama bocah dulu. Apalagi bini sekarang lain sama bini zaman dulu. Lah emak saya itu asal dibentak sama baba, gua tabok lu. Jangan apa bang, jangan bang, udah bang, sabar bang, sabar tuh emak. Orang dulu, bini sekarang gua tabok lu, matiin aja bang. Tanggung lu tabok, matiin gua aja, matiin. Gua tahu kalau gua matiin lu kawin lagi, matiin bang. Ya Allah. Tuh, anak dulu dengar kata kalau kata bapaknya simpen. Falamma mata abi fatahtuhu, ketika bapaknya meninggal, Yasar meninggal dunia, kotak dibuka, ternyata yang selembar itu tertulis dalam kitab Taurat, bakalan datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita sama kenyataan sama, prediksinya enggak meleset, tepat. Kalau prediksi kita kan meleset mulu. Ada bapak-bapak lain ngagul aja bininya bunting 9 bulan, ngagul aja. Lu liatin bini gua nih, kalau lahiran anak gua putih bersih, sama bapaknya bersih, pas keluar lutung. Prediksinya meleset. Lu lihat nih gue nyalon nih, ntar menang gue nyalon nih, ya kan? Kalah, ya kan? Prediksi meleset. Tapi Nabi cerita dengan kenyataan sama. Rasulullah lahir sajidan
syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Rasulullah lahir dalam keadaan sujud sambil baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Balik lagi celentang, bayi baru lahir bu bisa ngomong. Kalau di kampung dukuh bayi lahir bisa ngomong geger bu, sedunia viral bu. Rasulullah luar biasa, Zainal Anbiya. Yang kedua, kenapa Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya? Di mana-mana musuh enggak demen sama kita bang. Di mana-mana musuh, siapa yang demen sama kita? Tapi Rasulullah musuhnya demen. Musuh kita siapa? Setan, jin, belis. Orang dulu ngomong belis, po. Lagu lu kayak belis begitu. Tuh, dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Suad bin Qorib. Suad bin Qorib ini demen buat ngumpulin jin, po. Jinnya banyak banget bang. Kalau sekarang namanya pemburu hantu kali ya. Oh udah nggak ada kali. Mending bohong-bohongin kita sama pemburu hantu. Nangkap jin bertiga, gue masukin ke botol, dia tekap kencang buat dua, iya. Yang dua nih temennya belakang dorong, iya. Lah udah ditekap masih didorong aja. Ya Allah, Suad bin Qorib jinnya banyak. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada sholawatan bang. Suad bin Qorib kaget, waduh jin gue stres ini. Siapa yang disolawatin? Bayangin Nabi mau lahir, jin pada sholawatan. Makanya kalau ada orang kagak demen sholawatan, kagak demen muludan, itu manusia lebih jelek daripada jin. Dia teman gerandong, genderuwo, bebegi, kuntilanak, sundal bolong, tuh po rombongannya tuh. Selawat makanya embat. Selawat. Tadi saya halangan ini boleh baca selawat, boleh. Ada pahalanya po, ada wudhu enggak ada wudhu, baca sholawat tetap berpahala. Bahkan baca sholawat dalam keadaan ria, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap berpahala. Luar biasa po, selawatan. Emak-emak kalau ngaji, selawatan dulu dia nungguin temennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu-ibu, jangan lupa ini hari pengajian. Rodiah, Romelah, Saroh, ngaji kumpul sini. Sambil temennya datang dia selawatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Emak-emak di kampung saya po tuh. Bisa mak? Adinul lana wal haqqu lana. Assalamualaikum. Lu nyampe ji salam duduk sono. Wal adlu lana wal kullu lana. Adinul. Assalamualaikum. Salam. Lu nyampe roh. Gelar hambal loh. Wal adlu. Berhenti selawatannya. Temennya nyampe. Itu kan kalau selawatan itu sebenarnya kok buat yel-yel tentara di Mesir kalau mau perang itu. Man bacanya nggak begitu. Adinulana wal haqqulana wal adlulana wal kullulana adinulana. Wah semangat perangnya. Pindah ke Indonesia versinya lain. Adinulana wal haqqulana. Nenek dibawa kipas angin keleker-kelekernya. Tengari-ngari. Ya Allah semangat yang ngebit po. Ya enggak. Iya ini kadang-kadang kan aneh. Orang Arab tuh kalau habis ngambil mikot nih mau bikin umroh, udah talbiyahnya mantap dia, semangat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allah begitu. Pindah ke Indonesia versinya lain, Bang. Labbaik Allahumma labbaik. Doain gue di sana. Doain gue di sana. Beda versi. Tuh selawat nggak ada ruginya kita selawat. 1 kali selawat 10 kebajikan po. Mau ngapain kita selawatan? Masak, nyuci, goreng tempe, selawat. Berantem sama laki, selawat aja udah. Adem enak bang. Gue kesel sama lu dari mana? Emang gue gedek aja lu ngasih uang belanja kurang mulu. Ayo berantem. Tapi sebelum berantem selawatan dulu. Begitu musinya. Laki kita namanya Komar. Tunjuk aja depan matanya. Komarun. Lah. Bininya Rodia. Dibalikin sama lakinya. Rodia. Ayada wal ayana. Bininya ngomong. Ya toibah Rodia.
Enggak jadi berantem, jadi lomba marawis. Lawat Mbak, tahu aja po udah. Mbah Rohim lagi ngapa tau nih ngundang orang PA jadi iyalah biarin gak apa-apa saya dikatain PA saya girang yang penting empok abang pada tawa berarti kan nawain orang PA berarti sama-sama PA kita bang ini po ya rendang girang-girangin aja mulut harus girang ya bener ya jadi kata abah itu boleh nyanyi aja nggak apa-apa girang waktu hiburan waktunya ngaji saya mah nggak penatik po enggak saya mah waktunya ngaji waktunya hiburan ya kan iyalah emang orang kalau nggak hiburan stres juga lah bener kan iyalah hiburan aja saya mah sering saya undang teman saya main keyboard saya undang aja main di rumah gua depan saung tuh nyanyi joget aja nggak apa-apa orang hiburan sama kan ya mau pahami ya iya mau pahami sama emang dia 11-12 sama saya ya Allah iyalah orang hiburan nggak ngapa-ngapa po stres kita kalau nggak ada hiburan ya kan iyalah saya kan sering banget tuh datang orang ke rumah mohon maaf ini ya mau hajatan saya nih cuman saya bikin undangan turut mengundang nama Ustad ini saya cantumin boleh lah nggak apa-apa silakan cuman gue tanya lu hiburannya apaan hajatan dangdut nah ya nggak apa-apa gue juga demen dangdut saya kata gitu po cuman gue pesen sama kata abah tuh lu pakaiannya yang bener artisnya ini kadang-kadang kan ya Allah suaranya udah kagak enak bu Allah bener po artis suaranya kagak enak rambut merah kayak Belanda jonggol kan bu Allah kaos ketek ngabla semuanya tinggi banget po bu Allah panggung tinggi salon banyak di depan bu Allah diangkat kakinya bu Allah bocah nonton di bawah ngap-ngapan cing lu kagak resep banget orang mau undang Cici Paramida tuh pakai kudungan cakep ya kan Evita Mala Lesti ya kan gila kamu pakai kudungan cakep resep niatnya habitaku inta umri lagu-lagu dulu enak dengerin Masya Allah ya bu hiburan selawat mbak selawat masak goreng tempe ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil tuh enak kan adem kan selawat po ya habis diajar hujan adem selawatan adem lagi saking enaknya selawat tempe angus kan lakinya makan marah-marah nyalo ngapa tempe angus gara-gara Muhaimin bang lakinya ngomong Muhaimin orang mana itu bukan orang bang nama selawat oh lu goreng tempe sambil selawatan neng mari gue makan tuh tempe hitung-hitung gue makan tempe selawat agak jadi berantem enak kadang-kadang seorang lain kan mak sekarang kesel sama laki bikin status ada masalah bikin status bener emang sih kalau kita ada masalah bikin status di WA insya Allah masalah kita akan hilang selama 24 jam ya bu status masak kesel melaki bu lah goreng tempe wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan ya kau siksa aku kau cerai aku setelah kau punya hafal banget ya Allah po LP Sukaisi 7 sumur bu nih Masya Allah lakinya dengar kagak jadi masak habis kompor tendang-tendangin Insya Allah kalau selawatan jadi adem masjid musola luar biasa bu masuk Rabiul Awal majelis taklim instansi pemerintahan kantor-kantor sekolahan yayasan pesantren bikin maulid sampai pasar-pasar bang itu para pedagang patungan pasar biasa pedagang semuanya yang dagang ayam yang dagang ini pada nyumbang dia yang ngasih ayam beneran ada maulid ngasih besek ayam masih hidup ada po waktu jamaah dikasih luar biasa ada yang bawa lemari besek lemari loker
macam-macam. Kenapa? Karena ingin mengagungkan syiar Islam itu dengan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. MP3 disetel di mana-mana, selawatan sore-sore, selawatan anak-anak muda di musola masjid, mau sholat selawatan dulu, selesai adzan selawatan lagi. Masya Allah, status WA isinya selawat semua. Masya Allah, sampai tukang dagang keliling kampung tahu bulat. Keliling kampung tuh ganti lagunya dia. Biasanya kan tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Wow, begitu biasanya. Masuk bulan Maulid dia ganti tahu bulat digoreng 500-an anget. Qul ya azim qad hammana hammun wa kullu min hammana mantap. Begini nih koreografinya, ya kan gitu. Ibu, kaulah wanita yang mulia, kau mengandung, melahirkan, ngandung lagi, lahir lagi. Insya Allah po, berapa kali ngandung pasti berapa kali beranak. Ya, aja tawa lo. Ya Allah, selawat insya. Baca selawat po, mudah dawamkan kita baca selawat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya? Waktu Allah mau menciptakan Nabi Nuh, Nabi Adam, malaikat itu protes bang. Malaikat protes, ya Rob, kenapa kau ciptain Adam? Adam itu kan manusia, manusia kan perusak. So tahu banget bang, po. Lah malaikat, so tahu banget malaikat. Malaikat so tahu banget. Lah orangnya belum dibikin dibilang perusak. Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad, luar biasa bang. Itu seluruh malaikat kagum, heran dan bertanya kepada Allah, Qila huwa Adam, ya Rob, inikah yang disebut Nabi Adam, nurnya yang kau ciptakan? Kata Allah, bukan. Justru Nabi Adam, Allah bilang, Adamu uniluhu a'lal maratib. Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Malaikat kepo nanya lagi, kalau bukan Nabi Adam, qila huwa Nuh, apakah ini yang disebut Nabi Nuh, nurnya yang kau ciptakan ya Rob? Bukan, justru Nabi Nuh perahunya kagak tenggelam, Nabi Nuh kapalnya nggak kelebu, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad. Makanya kita kalau pengen kagak kelebu, pengen nggak kebanjiran kampung kita, amalin amalan Nabi Nuh. Apa amalannya? Yang diamalkan Rasul juga. Idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin buru-buru datang. Itu kita kadang-kadang berterbalik kan. Bila orang kaya yang undang teragak-ragak. Banyak kan begitu bang, di kampung saya begitu. Ada orang kaya mati nih, ini Ustadz nih mimpin tahlil gak kelar-kelar 1.000 dibaca po. Ada orang kaya yang mati, 1.000 dibaca, aki-aki mengelantuk. Makan enak-enak. Gini orang yang miskin mati, tahlil 30 biji kelar udah. Kelar ya. Aja tahu biasa kayak konten. Ya dalam apa kan orang negeri mau bihun begitu. Ya Allah, po, Nabi ngajarin kita luar biasa. Malaikat nanya lagi, kalau bukan Nabi Nuh siapa ini ya Rob? Qila huwa Ibrahim. Apakah ini yang disebut Nabi Ibrahim, nurnya yang kau ciptakan? Bukan, kata Allah, justru Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar Raja Namruj, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad. Nabi Ibrahim dibakar po, Allah bilang sama api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, janganlah kau panas, adem semua. Sedunia waktu itu api nggak ada yang panas, adem semua bang. Nenek-nenek masak 3 jam gak matang-matang, apinya nggak panas. Maka nih ayat boleh diamalin nih buat empok-empok nih yang rajin depan kompor, sering masak kan.
baca ayat, ganti nama Ibrahimnya sama nama kita. Ini amalan. Nama kita Rodiah. Depan kompor baca ya naru kuni bardan wassalaman ala Rodiah. Pegang itu api, insya Allah kok melepuh bang. Oh, beda Nabi Ibrahim sama kita. Ini Nabi Zainal Anbiya. Yang kedua Rasul dikatakan azkal azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Masya Allah, luar biasa Nabi kita. Maka ini maulid sesuai tema kita. Yuk, Nabi diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Akhlak kepada Allah, perbaiki ibadah kita. Tadi saya tahu saya subuh sering lewat sini. Udah 3:30 tuh, lain udah. Iya, ada yang bangunin ini marbot. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Ya Allah, bangun kan? Bangun gak? Lu kagak. Ya Allah, pulas. Kalau masih pulas juga, marbot ganti caranya bangunin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka cita, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu, subuh. Yakin bangun. Laki kita paling dulu itu. Siapa yang matinya lu? Bininya ngomong, lu yang mati bang. Subuh kagak bangun. Ya Allah, yuk tingkatin ibadah yuk. Alhamdulillah. Ya kita ingin berbagi. Ya Bu, nih malam ini beliau guru kita Abah udah nyampein syiar Islam biar ada di kampung kita, biar tambah maju. Musola bagus cakep, ini jangan sampai kayak kurung batang. Musola kita yang bikin, kita yang nempatin, jangan sampai kayak kurung batang. Kurung batang kan cakep, dibikin pakai stainless, cakep banget, disuruh masuk oh gak mau kita. Gimana masuk lu situ? Lah jangan gua, lu aja yang masuk. Artinya kita yang bikin, kita yang ngisi. Bapak-bapaknya kumpul di musola, di majelis taklim, kumpul emak-emaknya ngaji. Ngaji mah gak ada batas waktunya. Saya sampai sekarang masih ngaji. Abah masih terus masih mutalaah kitab. Masya Allah ngaji. Kenapa? Ngaji gak ada batas waktunya cing. Minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi bang. Kalau udah di bedong lagi habis sudah. Siapa yang bedong? Amil. Ustaz Sodikun mau amil. Oh Faisal mana salah? Amil itu yang bungkus orang mati mandiin. Hati-hati sama amil. Jangan sembarangan orang pilihan itu. Loh, Ustaz Rahman amil, masya Allah luar biasa ya guru. Siapapun yang dipegang amil mati. Jangan macam-macam sama amil. Wow, firasatnya kuat. Di kampung saya sering cerita nanya gitu, Mil, lo kalau ada orang mati itu bagaimana sih? Emang ada firasat, dikasih unjuk itu, ada isyarat-isyarat. Ada juga kadang-kadang guru, nih kadang-kadang lewat ngimpi, katanya itu orang datang dalam mimpi, dapat 3 hari kagak, mati katanya tuh begitu. Atau enggak kalau kurung batang kata dia bunyi mulu dari musola klotak itu tandanya mau mati tuh, katanya ada orang yang mati begitu. Amil yang ngomong ini mak. Yang lebih akurat ada burung kata dia, asal burung bunyi tuin. Nah itu akurat. Tuh ambil ngomong hatinya tuh. Ada job nih. Tuh di kampung saya. Ini mari cerita ambil kampung saya nih guru. Cerita kampung saya nih ambil begitu. Dia tungguin kan pagi-pagi. Belum ada pengumuman di musola ini. Di Johor belum ada pengumuman juga ini. Pas maghrib bininya yang mati. Ya Allah kesian buat ambil. Ya Allah, kenapa Bu? Kita kalau ngaji kan dapat ilmu, alhamdulillah. Iya, ilmu semuanya dasarnya dengan apa? Ibadah dasarnya semua pakai ilmu. Kalau kita ngaji nanya sama guru, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Siapa ahlinya? Para ulama, guru-guru kita, kiai, ustazah, kumpul semuanya apa juga kalau udah ada ahlinya enak. Ibu pengen berobat ngilangin batu ginjal jangan kemana-mana, ada Mbah Rohim di sini. Ya kan masing-masing. Saya kagak bakal bisa kayak beliau ya kan. Iya ada amal. Kenapa? Orang tua dulu itu amalan yakin. Makanya beliau yakin, hakul yakin. Abah cerita kemarin, Abah tuh kena katanya Abah Ki Abu Hanifah nih Abah guru kita. Dia sendiri yang cerita kena batu ginjal ditabok doang hilang diraup. Luar biasa bang, luar biasa. Kenapa? Kalau nggak percaya tanya Abah cerita sama saya.
Emang orang tua dulu emang yakin ilmunya tinggi, enggak seberapa, tapi yakin. Engkong saya tuh engkong bahir, ngaji apa sih makie doang, makie Nurali ngaji kalau minggu pagi itu doang. Apa sih ngamalannya? Itu asal bocah nangis, ya tengah malam tuh dipanggil, bawa tuh, kong diapain? Disiremin dong pakai air, dibacain, pakai air dibaca, disembur, hilang, kagak nangis lagi tuh bocah. Ada yang ketulangan, Pok. Bang, ada. Engkong saya tuh cuma minyak kelapa, ditaruhin kapur sama dia, diolesin, dibacain sama dia. Ditempelin di lehernya nun, wal qalami wa ma yasturun, turun tuh tulang. Turun tulang. Bener ya Pak, bukan cerita bohong. Ada orang udah bunting 9 bulan, mules udah 3 hari mules aja kagak keluar-keluar tuh bocah. Dipanggil engkong dibacain pakai air doang. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka, buka. Tetep buka bener. Keluar brol aja. Bener po. Makanya orang dulu nggak ada istilah sesar. Ya, nggak ada. Anak kebanyak tuh nggak sesar, semua normal asli po. Orang dulu makanya apa? Gampang banget beranaknya kayak kucing. Bener setahun atuh brol. Subur orang tua dulu lagi. Subur. Bapak saya nih pulang dari sawah. Kolornya basah po. Digantung depan pintu. Nyak lewat ketetesan, bunting. Saking suburnya kagak cayaan dah. Ya mpok kagak cayaan. Luar biasa orang tua dulu mah. Makanya saya punya saudara 13 Pok, 13. Itu yang hidup. Yang mati banyak kata dia. Lu gak ketahuan. Kenapa? Emang zaman susah katanya cerita tuh asal makan berebut keinjak atuh mati. Didiamin aja udah mama. Entar juga ada lagi biarin dah. Ada yang serakah banget makan kelolodan kokok berebut mati. Biarin. Dari 13 hidup. Sekarang tinggal 5. Memang subur-subur. Amalannya manjur-manjur orang dulu. Bahasa sesar nggak ada. Loh semuanya normal, bener Bo? Orang sekarang kan dikit sesar. Sebenarnya itu bahasa bidan, bahasa kedokteran. Itu sesar. Sebenarnya bahasanya nyasar. Kenapa nyasar? Karena keluar bukan dari lubang. Dibelek. Ya kan Po? Lagi dirogoh. Belek dari atas. Kan berarti orang dulu nyasar ngomongnya. Disebut sekarang diperbaharui sesar. Tuh hebatnya orang tua dulu. Makanya luar biasa Bang. Kita kalau ada gurunya ngaji kan enak. Nanya. Nggak ngapa-ngapa. Jangan ikutin Google. Kadang-kadang Google itu Po belum tentu jelas semua rinciannya. Kita baca di Google oke, buat apa? Buat referensi silahkan nggak apa-apa. Ini kadang-kadang aneh, otaknya dipakai, akalnya dipakai, ilmu agama yang nyangkut dengan akal diikutin, yang nggak nyangkut nggak diikutin sama dia. Maka orang sekarang itu ama faktor berkah nggak percaya. Kebanyakan ama faktor berkah nggak percaya dia. Kenapa? Yang masuk akal aja udah, yang nggak nyambung sama akal nggak diikutin. Pak Ustadz saya lagi sholat, terus kentut, batal nggak tadi? Dikaji tuh, lah batal panjul. Kalau udah batal saya mau sholat lagi, kira-kira wudhu lagi enggak? Lah wudhu dong. Lah udah batal. Nah lagi wudhu saya basuh muka enggak tadi? Lah basuh. Nanyanya banyak kok, sok kritis. Itu dia Pak Ustadz, nggak masuk akal dong. Di mana nggak masuk akalnya? Masa yang kentut pantat, yang dibasuh muka? Ada cing yang nanya gitu. Saya kagak jawab. Saya balikin nanya, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Lu jawab sekarang. Lah muka tadi malu. Nah makanya muka lu yang dicebokin suwe lu. Akal-akalan aja udah Bang. Ya kan? Kalau pertanyaan akal-akalan jawab pakai akal-akalan. Enggak mungkin kita kasih jawaban yang benar sementara pertanyaan lu salah. Kan begitu logikanya. Ada yang nanya mulu kok. Orang mati dikirimin Fatihah nyampe. Kata dia begitu. Orang yang nanya begitu jangan dijawab. Balik lagi nanya ke dia. Mohon maaf ya, lu ngirim Fatihahnya kapan? Gitu aja ditanyanya. Kemarin tadi saya kirim. Nah terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa enggak? Lah kagak tadi masa Fatihah balik pulang. Kalau enggak balik pulang berarti nyampe. Lah lu kirim kagak balik-balik. Berarti kan nyampe, ya kan? Lu ngirimnya enggak pakai ongkir sih, saya kata gitu. Kalau nggak percaya mati dulu, dibacain Fatihah dari atas kuburan, lu kagak nyampe, lu miss call. Kan KPA Bang, akal-akalan doang. Hukum Islam tuh gampang, jangan digampang-gampangin. Jangan digampang-gampangin. Gampang tapi jangan digampang-gampangin. Contoh, Bu. Dalam ilmu fikih, air kencing najis nggak Bang? Najis.
Air sperma najis enggak? Enggak najis. Pertanyaannya, kenapa setiap keluar sperma diwajibkan mandi hadas besar? Padahal sperma enggak najis. Kenapa setiap kita habis kencing tidak diwajibkan mandi hadas besar? Padahal itu najis. Terima dulu pakai iman, akal main. Yang najis aja enggak perlu mandi hadas besar Pak Ustadz, apalagi yang enggak najis. Atau sebaliknya, yang enggak najis aja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Terima pakai iman, akal main, jawab dengan ilmu. Mana jawabannya? Andaikan saja bang, setiap kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar. Sehari semalam 10 kali kencing. Berarti kan 10 kali mandi. Kira-kira ampok kagak po? Ampok meriang lah. Tuh. Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluarnya enggak tiap hari, enggak tiap waktu, enggak tiap saat. Kalau nganten baru seminggu 3 kali 4 kali wajar lah, udah 50-60. Maka capek begitu. Udah harus konsentrasi. Full lah. Tenaga harus full ya kan. Minum kuku bima. Kuku bima singkatan, kurang kuat bini marah. Wah, ya kan bang. Ngomong serius, mata meremeli, kaki pada kiting lah. Kan semuanya itu terkuras energi, ya kan energi, lemes, capek, disiram pakai air, saraf-sarafnya itu akan kendor lagi dan semangat lagi, gagah lagi. Begitu menurut ilmu kesehatan. Kalau pengen kuat gampang, minta obatnya sama abah. Kalau enggak bang, bini main di atas, kita di bawah. Ini ilmu nih, anak bocah jangan ngomong loh, jangan diem, gak paham. Insya Allah subuh kuat, sampai subuh kuat. Bini di atas, kita di bawah. Di atas loteng itu bini. Kata lakinya, udah belum neng? Belum bang, udah belum? Lah kayak nadain antena, udah belum? Tawa aja pak udah. Emang kita disuruh tawa kemari. Ya Allah, insya Allah ilmu gampang, tapi jangan digampang-gampangin hukum Islam. Islam itu agama universal. Abah yang bilang, saya kan nulis ceramah abah mulu. Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, apalagi berpolitik, begitu. Makanya saya abah kalau saya ceramah gaya-gaya abah, saya udah hafal dari sanawiyah ngapalin gaya ceramah abah. Bener, saya 16 tahun jadi mubalik baru 3 kali saya dihadiri. Gitu. Loh apa saya? Intonasinya apa? Pertama di Kodam 2 jam. Yang kedua di Komdak 8 jam saya di sidang. Itu yang jenjang saya dari letnan sampai kolonel sampai jenderal. Terakhir di Kodim 3 hari. Bini saya nanya, ngapain bang ke Kodim? Bikin SIM. Padahal gue ditangkap. Itu setelah dinyatakan tidak bersalah, untuk saya punya mental kuat lagi, saya keluar, saya ceramah. Hai aparat pemerintah, baik sipil maupun militer yang mengganggu perjuangan Abu Hanifah, jangan kasih ampun, sikat, mampusin. Begitu abah kalau ceramah. Makanya saya hafal banget ceramah beliau. Luar biasa. Ya kan. Iya Wan, agak diundang gua lompat ke podium. Agak dijemput nyetir, gue nyetir sendiri. Lo lihat keberanian gue. Mata gue mata aduan. Begitu kata abah. Nggak apa-apa, ada orangnya. Nggak ngapa-ngapa, ya kan? Ya bah ya. Nah, orang paro, orang mana ini ceramah kita. Ya Allah, ntar sampai pulang di jalan arang paro ya. Iya nggak apa-apa dah, arang pego. Masya Allah. Kayak kita bang, ilmu kita Islam itu agama luar biasa. Apa yang gak ada di Islam semua diatur. Jangankan hal yang besar, yang kecil-kecil aja pok, yang kecil-kecil. Kalau kecil masih mendingan kecil. Pakai teh, kecil. Itu kalau kecil sama kecil beda. Kecil sama kecil beda. Kalau kecil lebih kecil. Kalau kecil belum tentu kecil. Yang kecil-kecil diatur, masuk rumah, keluar rumah, Islam ngajarin ada adab akhlaknya, doanya diajarkan. Beri salam, ya kan ya Pok? Keluar rumah baca doa, masuk rumah baca doa, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doanya ada. Adab akhlak diajarin, masuk kamar mandi. Itu yang kecil-kecil sering lupa kita.
Masuk kamar mandi, kaki kiri duluan, keluar kaki kanan. Kan adabnya ada. Adab mau makan, ada doanya. Selesai makan doanya ada. Adab makan diajarin. Kalau makan satu nampan bertiga, adab pakai. Selesai doa dikasih makan nampan kebuli, satu nampan bertiga. Adab pakai bang itu. Apa adabnya? Pertama, suapan kecilin. Jangan gede-gede. Makan kalau bertiga berempat tuh kecilin po. Yang kedua, adabnya jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Lu lagi makan bareng teman kita liatin muka orang, singgung hatinya. Lapar banget gua kayaknya diliatin tuh begitu. Adab. Yang ketiga, emang jatah kita di situ, rawatin di situ aja udah, maju mundur situ aja udah. Jangan jatah teman kita sebelah kita korek-korek longsor. Ada adab. Siapa bilang Islam ngajarin luar biasa lah. Mau tidur bangun tidur doanya ada. Tidur malam